Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, yang salah satunya yang paling besar ialah nikmat Islam, sehingga pada saat ini kita bisa beribadah kepada Allah secara benar. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan pencerahan terhadap umatnya sehingga akan menjadi salah satu dari penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni pada matkul Ulumul Hadis, yang dalam hal ini diampu oleh dosen kami dan guru kami, Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Semoga Allah selalu menjaga beliau dan memberikan manfaat terhadap ilmu yang beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi pembahasan pada kali ini, yang pertama, hadis dhaif ditinjau dari cacat integrasi. Kemudian materi yang kedua, hadis mu'allal, mungkar dan maudhu. Materi yang ketiga, hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Kemudian materi yang keempat, konsep sahabat, definisi dan tabaqat. Kemudian materi yang kelima, hadis musnad. Materi yang keenam, hadis musalsal dan contohnya. Dan hadis yang berikutnya, dan materi yang berikutnya ialah hadis musalsal bil awwaliyah. Materi berikutnya yakni gharib al hadis, dan materi yang terakhir adalah adab perawi. Memasuki materi pertama, yakni berkenaan dengan hadis dhaif disebabkan cacat integritas. Penyebab hadis cacat integritas yang pertama ialah fasid, yang secara bahasanya ialah khuruj anit ta'ah, atau keluar dari ketaatan. Kemudian secara istilah ialah al-irtikab fil kaba'ir wal israr fis saghair, yang memiliki arti yang secara istilah ialah melakukan dosa besar dan berkesinambungan melakukan dosa kecil. Kemudian penyebab yang ketiga ialah berbohong. Penyebab kedua ialah berbohong, dan penyebab ketiga karena kebodohannya. Dalam artian orang tersebut atau rawi tersebut adalah seorang yang pelupa sehingga menyebabkan cacat pada hafalannya. Kemudian adapun cara-cara untuk mengetahui hadis palsu ialah, yang pertama, pengakuan dari orang yang memasukkan hadis tersebut. Kemudian yang kedua, ada indikasi fanatisme golongan. Dan yang ketiga, fanatik masalah mazhab. Yang keempat, untuk membuli dan menyerang Islam. Yang kelima, menjilat penguasa. Dan yang keenam, menjual agamanya. Dan yang ketujuh, untuk popularitas. Kemudian yang berikutnya ialah jenis-jenis hadis dhaif disebabkan oleh cacat integritas. Yang pertama ialah hadis maudhu. Adapun hadis maudhu ialah hadis yang palsu, dan para ulama juga mendefinisikan bahwasanya hadis maudhu bukanlah hadis karena mereka berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ialah hadis matruk, karena perawinya terindikasi tertuduh dusta. Kemudian yang keempat adalah hadis mungkar, yakni sebagian mendefinisikan perawinya fasik dan rawinya dhaif. Kemudian adalah hadis yang berikutnya ialah hadis syaid. Perawi hadis tersebut menyelisihi rawi yang lebih thiqah dan lebih afdal darinya. Kemudian materi berikutnya yakni hadis dhaif, cacat integritas dan lemah kognitif. Cacat integritas rawi.
dalam Islam sebuah bidang ilmu tidak dapat dipisahkan dengan sahibul ilmu. Penyebab cacatnya sebuah ilmu pasti disebabkan oleh orang yang membawa ilmu tersebut. Antara alim dan ulum tidak dapat dipisahkan, antara rawi dan marwi sama juga tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, seorang ilmuwan harus memiliki integritas di dalam ilmunya. Yang berikut tingkatan hafalan atau sisi kognitif seorang rawi. Yang pertama ialah aswaqun nas, kemudian thiqah atau mutqin, kemudian yang ketiga adalah saduq atau la ba'sa bih, dan yang keempat adalah maqbul. Hukum hadis palsu. Yang pertama, 100% tertolak dan jangan meriwayatkan kecuali meriwayatkan untuk meluruskan. Yang kedua, orang yang menisbatkan kepada Nabi SAW terancam masuk neraka, karena dalam salah satu sabda Nabi Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong atau berdusta atas nama Rasulullah SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia telah disiapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Kemudian yang ketiga, sengaja berdusta atas nama Nabi SAW, maka ia telah kufur. Dan bahasan selanjutnya ialah syarat perawi yang kognitif. Yang pertama, memiliki daya hafalan yang kuat, dan yang kedua memiliki catatan hadis yang rapi. Kemudian berikut hadis mu'allal, munkar dan maudhu'. Yang pertama, hadis mu'allal adalah hadis yang dianggap masalah karena zahirnya kelihatan sahih, tetapi setelah diteliti dan ditekuni hadisnya dan diteliti rawinya, ternyata hadis tersebut memiliki kecacatan. Yang kedua, hadis maudhu' adalah hadis yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran atau ijma', hadis mutawatir atau maupun akal sehat. Hadisnya ditolak disebabkan dustanya seorang perawi. Dan hadis maudhu' banyak tersebar di antara kalangan muslimin, yang salah satu di antaranya ialah hubbul watan minal iman, yang berarti mencintai negeri itu adalah bagian dari iman. Dan ini merupakan hadis maudhu', bahwasanya aslinya dan pada hakikatnya hadis ini, pernyataan ini bukanlah hadis, tetapi salah satu perkataan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang menyatakan hal tersebut. Sebab pada saat itu yang melatar belakangi apa yang beliau ucapkan ialah maraknya terjadi penguasaan wilayah oleh para penjajah, sehingga timbul rasa jihad dan terucaplah perkataan tersebut untuk memotivasi kaum muslimin agar melawan penjajah. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis munkar, adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, yang riwayatnya bertentangan atau berbeda dengan perawi yang lain yang lebih kuat. Hukum meringkas hadis dan meriwayatkannya dengan maknanya. Mayoritas ulama membolehkan meriwayat hadis secara makna selama tidak merusak isi kandungan, dan harus mengetahui banyak sinonim dalam mentakbirkan atau mentakrifkan kalimat. Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya boleh meriwayatkan makna bagi orang yang menghindarkan lafaz, hanya dibatasi dengan mufradat kalimat yang mufrad, bukan kalimat yang tarkib bagi orang yang hafal hadis untuk kemaslahatan hukum. Adapun hujjah bagi para ulama yang membolehkan riwayat dengan makna, yang ulama melarang tidak boleh meriwayatkan dengan makna. Alasan membolehkan meriwayatkan dengan makna yaitu secara teks dan matan harus sesuai dengan Nabi, karena ia mendengar dari Nabi dan menghafal hadis tersebut sampai menyampaikannya kepada orang lain. Dan betapa banyak orang yang membawa riwayat
ketika riwayat itu dibacakan kepada orang lain, terkadang orang lain itu lebih paham daripada orang yang membawakan riwayat. Alasan yang tidak membolehkan meriwayatkan dengan makna sebagaimana pada kalangan sahabat ketika menyampaikan lafaz yang berbeda namun maknanya sama, sebagai bentuk adab, dan ditambahkan kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai etika ketika terpaksa meriwayatkan hadis dengan maknanya. Dan Ibnu Hajar pun berkata bahwasanya boleh meriwayatkan dengan makna bagi orang yang menghadirkan lafaz, hanya dibatasi dengan mufradat kalimat yang mufrad, bukan kalimat yang takrib yang hafal tersebut untuk kemaslahatan hukum. Kemudian yang berikut ialah konsep sahabat dan definisi tabaqat. Menurut pendapat Ibnu Hajar, beliau mendefinisikan bahwa sahabat itu adalah dia yang melihat Nabi dan atau bertemu langsung dengan Nabi dengan keadaan beriman. Kemudian masalah durasi waktu atau zaman di mana ia bertemu Nabi walaupun sebentar atau lama tidak menjadi syarat. Begitu juga dengan ikut peperangan atau tidak. Ini tidak menjadi syarat. Orang yang melihat Nabi namun belum sempat duduk bersama Nabi, begitupun sebaliknya bersama Ummu Maktum, karena buta. Cara untuk mengetahui atau mengenal hadis yaitu dengan cara sahabat itu dengan cara ketika mengetahui itu sahabat atau bukan dari khabar al-mutawatir. Contohnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian melalui khitab yang masyhur seperti Ukasha ibn Mishal dan sahabat-sahabat lainnya. Yang berikutnya yang ketiga ialah dengan mengetahui khabar ahad dan informasi dari seorang bahwa ini adalah seorang sahabat, seperti Hamamah ibn Ali, seperti Hamamah bin Abi Hamamah ad-Dawsi. Kemudian yang keempat, mengabarkan bahwa dirinya adalah seorang sahabat. Kemudian yang kelima adalah ta'ziyah atau rekomendasi kabar dari seorang tabi'in bahwa si fulan adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan-tingkatan ini menggambarkan keadaan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memiliki kedudukan secara umum bahwa semua sahabat itu adalah radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun klasifikasi atau tingkatan-tingkatan sahabat yaitu yang pertama, orang yang masuk Islam di generasi awal, yakni di kota Mekah, yaitu sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian berikutnya ialah muhajirin, ialah yang hijrah ke Habasyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga ialah ashabul aqabah al-ula, yakni orang-orang yang mengikuti baiat aqabah yang pertama. Kemudian sahabat yang ikut perang Badar. Dan yang kelima, orang-orang yang hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, sahabat yang ikut berbaiat Ridwan atau pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Kemudian yang kelima, orang yang masuk Islam pada Fathu al-Makkah. Yang berikutnya ialah contoh dari beberapa hadis. Yang pertama ialah hadis musnad, adalah hadis marfu yang disandarkan sampai kepada Nabi, dan memarfu'kannya adalah sahabat dengan sanad yang bersambung. Hadis yang dimarfu'kan oleh sahabat langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang muttasil, atau susunan kitab-kitab hadis berdasarkan nama para sahabat perawinya. Dan jika tidak dimarfukan, nama tersebut adalah hadis mauquf. Orang yang meriwayatkan hadis ini punya sanad, dan itu dinamakan dengan musnad. Kemudian berikutnya contoh hadis musalsal dan pengertiannya.
Secara bahasa, musalsal bermakna berturut-turut. Ulama memberikan definisi bahwa hadis musalsal adalah hadis yang disampaikan seorang perawi secara berurutan dan sama dalam keadaan dan situasi tertentu, baik secara perbuatan maupun perkataan. Berdasarkan penjelasan terhadap definisi, jelas bahwa musalsal itu jenisnya ada 3. Yang pertama, musalsal dengan keadaan para perawi, kemudian musalsal dengan sifat para perawi, dan yang ketiga, musalsal dengan sifat-sifat periwayatannya. Musalsal yang membicarakan mata rantai sanadnya memiliki ciri khas persamaan persis dengan sighah atau ucapan periwayat hadis dengan redaksi sama dengan gurunya. Kemudian yang berikutnya, gharib al-hadis dan contohnya. Definisi dari gharib al-hadis, jika makna samar dari teks yang membutuhkan syarh atau penjelasan kata yang gharib, asing atau asing, dan menjelaskan kata yang kelihatannya janggal. Apa yang ada pada matan hadis dari lafaz-lafaz yang rumit dari sisi maknanya yang membutuhkan penjelasan. Contoh dari kitab Abu Ubaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghairu min al-iman, al-ghiratu min al-iman, wal midau min al-nifaq. Ghair itu adalah sebagian dari keimanan, dan mizah itu adalah sebagian dari kemunafikan. Kalimat mizah dan gharib ini makna kalimat yang tidak langsung tahu maknanya, namun butuh syarah atau penjelasan. Dan disyarahkan oleh Abu Ubaid bahwa yang dimaksud dengan al-mizah itu adalah ad-dayis, artinya orang yang hilang rasa cemburunya terhadap keluarganya. Kemudian materi yang terakhir, yakni adab perawi al-hadis. Hal-hal utama dan adab seorang muhaddis: luruskan niat dan ikhlas, yaitu dengan membersihkan hati dari motif-motif dari motif-motif hal-hal yang berbau duniawi, seperti mencari kedudukan dan popularitas, memberikan perhatian yang amat besar terhadap penyebar luasan hadis, dan menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka meraih pahala yang melimpah. Tidak berbicara hadis di depan orang yang lebih utama daripada dirinya, baik dari sisi usia maupun ilmunya. Hendaknya seorang muhaddis membentuk majelis untuk mengkaji hadis jika memang memiliki kelayakan untuk mengajarkan hadis. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, terutama bagi diri pemateri sendiri dan umumnya bagi semua muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.